Hai, ketemu lagi di Kursi Bekas. Gue, Uki. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh seks di media. Ini adalah episode spesial, karena kali ini gue sendirian. Si Valdi lagi tepar, dia lagi dirawat gara-gara DBD. Sementara si J lagi sibuk sama anaknya. So, episode kali ini spesial karena merupakan tugas besar 2 mata kuliah Sosiologi Media dan Komunikasi Universitas Mercu Buana yang diampu oleh Dr. Ahmad Jamil MSI. Halo Pak. Topik ini dirangkum dari bab 12 dari buku Media Effects, Advance in Theory and Research. Pornografi adalah industri besar yang tersebar luas ke dalam beberapa sumber berlabel erotis, pornografis, X-rated, atau eksplisit secara seksual dalam segala bentuk media, baik cetak, elektronik, ataupun new media. Para cendekiawan membedakannya menjadi materi seksual dengan kekerasan dan yang tanpa kekerasan. Yang dengan kekerasan tuh yang kayak perkosaan, penyiksaan, bondage, sadomasokis, mukul, nampar, narik rambut, sama mutilasi alat kelamin. Sementara yang tanpa kekerasan tuh yang kita kenal sebagai erotis. Pengelompokan konten seksual itu terbagi menjadi 2. Ada seks dalam sastra sama seks dalam media. Yang seks dalam sastra itu udah dari zaman bahala, dari zaman Yunani kuno, dan ada tersebar di banyak budaya. Nah, satu lagi seks dalam media itu yang di segala macam media, terutama media elektronik ya, TV, radio, TV berlangganan, including juga internet. Nah, fokus utama yang akan dibahas di sini itu adalah suatu istilah yang lebih dikenal dengan nama pornografi, kayak tadi udah disebutin di awal. Tapi di sini kita nggak gunakan istilah itu. Jadi pornografi baik yang mengandung kekerasan ataupun yang enggak, itu akan kita rephrase menjadi satu istilah eksplisit secara seksual. Karena ketika kita mempertimbangkan pengaruh seks dalam media, kita tuh perlu melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, di buku ini tuh ditinjau dari banyak sumber. Ada 3 kasus utama yang diidentifikasi dari pengaruh mengonsumsi media seksual. Nah, yaitu ada gairah, arousal, ada perubahan sikap, sama ada efek perilaku. Salah satu efek langsung mengkonsumsi media seksual itu adalah meningkatnya keadaan fisiologis yang membangkitkan perilaku seksual yang disebut sebagai gairah seksual. Nah, gairah itu tuh bisa kita ukur sendiri. Cara pertama adalah kita pakai skala Likert 7 poin, atau kita bisa lihat dari secara langsung nih, dari ada 3. 1, pembesaran area genital cowok. Yang kedua itu perubahan vaginal. Yang ketiga kita bisa lihat dari termografi. Dalam kondisi umum, mungkin nggak semua rangsangan bisa bangkitin dari gairah. Mungkin nggak semua ya. Cuman gairah itu bisa dibangkitin dari pengkondisian atau pengondisian bilangnya. Ya, sepatu boot cewek itu bisa aja jadi hal yang ngebangkitin gairahnya cowok jika yang make si modelnya itu naked alias tanpa busana. Nah, pengaruh nomor 2 adalah perubahan sikap. Jadi banyak kekhawatiran tentang media yang secara eksplisit nyajiin tayangan-tayangan seksual karena kaitannya dengan sikap dan nilai yang dikomunikasikan. Nah, kondisi ini tuh beragam banget, ada di dalam beragam tayangan. Ada mulai dari sitcom,
ataupun iklan, ataupun kartun. Enggak hanya yang untuk orang dewasa, tapi untuk segala umur dalam berbagai macam tayangan itu ada materi seksual. Jadi karena itu tumbuh pemikiran bahwa hal-hal yang tadi disajikan adalah fenomena sosial. Sejumlah besar penelitian menunjukkan pengaruh pada berbagai sikap dan nilai seksual setelah terpapar materi seksual eksplisit tanpa kekerasan. Sebagai contoh, itu ada cowok yang jadi kurang mencintai pasangannya setelah melihat video-video semacam itu. Selain dua tadi, ada juga efek perilaku gara-gara mengkonsumsi media seksual eksplisit. Jadi media itu tuh ngajarin perilaku baru, termasuk segala yang berpotensi kekerasan, kejam dan merusak. Tapi nggak cuma itu, media itu juga mengurangi hambatan dari perilaku yang sudah diketahui, sudah dipelajari sebelumnya. Mengurangi hambatan tuh maksudnya orang-orang yang tadinya udah mikir nggak mau oral sex, nggak mau bondage, hambatannya itu yang tadinya aduh apaan sih ini, enggak deh, nggak mau, itu malah jadi muncul setelah ngelihat adegan-adegan kayak gitu. Penelitian tahun 78 oleh Donnerstein dan Hallam, di tahun 79 oleh Baron, itu nggak konsisten. Namun nunjukin bahwa bahan erotis pada beberapa penelitian perilaku agresif itu terutama jika partisipannya marah. Sementara fakta lain, ada penelitian yang juga oleh Donnerstein dan Evans di tahun 75, terus ada juga Ramirez, Bryant, dan Zillman di tahun 82, malah ketemunya bahan erotis itu justru menghambat perilaku agresif. Ada beberapa hal menarik yang bisa disimpulkan dari penelitian tentang dampak konsumsi media seksual, yaitu perlu ditegaskannya betapa pentingnya perbedaan antara media seksual kekerasan dan tanpa kekerasan. Meskipun ada pengaruh negatif yang terdokumentasi dari seksual eksplisit tanpa kekerasan yang nggak manusiawi, terutama pada sikapnya terhadap perempuan. Paparan yang berulang terhadap kekerasan seksual dapat menyebabkan desensitisasi terhadap kekerasan terhadap wanita secara umum dan penerimaan mitos pemerkosaan yang lebih besar. Nggak cuma menunjukkan bahwa kombinasi seks dan kekerasan itu jauh lebih buruk daripada kedua hal tadi terpisah. Namun sifat penggambaran dari hal tersebut juga jadi penting dalam konteks ini. Nggak ada yang menarik atau menggairahkan dari pemerkosaan dan kehidupan nyata. Pesan-pesan yang mengindikasikan gairah tersebut nggak membantu remaja cowok untuk memahami realitas bagaimana berhubungan dengan wanita. Banyak orang percaya bahwa iklan mempengaruhi. Begitu juga kekerasan media dan liputan berita. Hal tersebut dikenal sebagai efek orang ketiga. Pengaruhnya jadi jauh lebih luas daripada dorongan sementara cowok atau remaja pria saat menikmati majalah Playboy. Apa yang dipelajari tentang seksualitas dari media membentuk sebagian besar makna seksualitas bagi masyarakat. Sekian pembahasan tentang pengaruh seks di media. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.